Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, meskipun puasa tetap semangat ya. Semangat. Tetap harus semangat. Soalnya ya, kita mencari ilmu harus tetap semangat. Untuk hari ini pelajaran PJOK kita akan menjelaskan tentang keselamatan di jalan raya. Kemarin sudah Ibu beri itu apa namanya materi lewat grup ya. Udah dibaca belum? Yes, itu ya kebiasaan kalian itu selalu tidak dibaca materinya di rumah. Ya. Terus sibuk nge-game. Ya, hari ini yang nggak masuk siapa? Apa Ibu absen dulu ya? Absen dulu aja ya. Untuk absen 1, Andaru Krisnajati. Hadir. Agung. Anissa. Ada, Bu. Alan. Ananta. Ananta sakit, Bu. Sakit apa? Diare. Ya Allah, diare. Kebanyakan sebut iya. Tuh diingetin temennya, harusnya jangan sering-sering makan seblak. Kalau nggak diajak ya. Iya. Terus Alfian. Apa ya? Kenapa? Cacar air. Iya. Kasihan, Bu. Pasti sakit semua gitu ya. Terus Amin. Amin. Bolos. Wah, ini. Itu, Bu. Ini selalu ini kalau Kemarin juga enggak berangkat, Bu. Iya. wah, berarti dia emang Ngawur. ya. Yang lainnya masuk semua ya? Masuk Oke. semua. Sekarang kita akan masuk ke materi keselamatan di jalan raya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya. Ada yang tahu nggak kenapa keselamatan di jalan raya masuk ke materi pembelajaran olahraga? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Keselamatan di jalan raya kenapa masuk ke materi pelajaran olahraga? Karena kalau misalnya kalian berkendara di jalan harus sehat secara fisik dan mental. Itu masuk ke dalam olahraga. Olahraga ada fisik, ada kesehatan mental juga. Jadi kenapa keselamatan di jalan raya masuk ke materi pembelajaran olahraga? Karena itu. Oke. Jadi kalian kalau berkendara itu harus sehat secara fisik dan mental. Kalau misal kalian nggak sehat, otomatis kalian nanti ada kejadian kecelakaan atau jatuh gitu kan, malah bahaya ya. Di sini ada yang ke sekolah naik motor nggak? Yo, terutama yang laki ini biasanya ini. Di antara ya. Ada naik angkot, Alan, naik motor, bisa? Diantarin nenek. Oh, dianterin nenek. Oke. Kalau diantar, pada pakai helm apa enggak? Pakai. Enggak pakai helm soalnya naik Alfa. Gue tuh yang Keren. Kalau Alan? Taruh di rumah sakit. Loh, Motornya, Bu. berarti Nanti jalan kaki dari. oh jalan kaki gitu. Oke. Bisa gitu ya? Biar nggak ketahuan. Udah. Ya, untuk tujuan pembelajarannya kita akan memiliki dan mampu mempraktikkan keselamatan di jalan raya serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan disiplin dan toleransi. Untuk topik materinya kita ada 8, yaitu yang pertama pengertian jalan raya, kedua pengertian keselamatan di jalan raya, ketiga jenis aktivitas di jalan raya, 4 klasifikasi jalan raya, 5 pengertian rambu lalu lintas, 6 pengertian marka jalan, 7 berkendara dengan mobil, dan 8 macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Untuk yang pertama, pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ciri-cirinya yaitu digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh pemerintah, dan penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Itu pengertian di jalan raya.
Untuk pengertian keselamatan di jalan raya sendiri, yaitu merupakan suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, seperti sarana prasarana, faktor manusia, faktor sekeliling dan rambu atau peraturan lalu lintas. Oke. Untuk yang ketiga, ada jenis aktivitas di jalan raya. Yang pertama, berjalan kaki. Itu biasanya dilakukan di area khusus agar nyaman dan tidak berbahaya bagi pejalan kaki. Namanya apa? Ada yang tahu? Trotoar. Ya, betul sekali. Untuk pejalan kaki, kita harus berjalan di trotoar agar aman. Untuk yang kedua, ada bersepeda, yaitu aktivitas yang biasanya dilakukan di area lintasan khusus untuk pengguna sepeda. Untuk biasanya di kota besar itu ada sendiri lintasan bagi para pesepeda. Jadi ada lintasan pemotor, pesepeda, baru trotoar. Itu untuk di kota besar ya. Kalau di jalan desa biasanya nggak ada. Tuh. Untuk yang ketiga, kendaraan umum. Menggunakan kendaraan umum seperti bis, angkot, dan lain-lain. Kayak tadi ada yang naik angkot tadi siapa? Saya. Nah, itu. Yang keempat, berkendara. Aktivitas ini sering dilakukan di jalan raya, seperti berkendara dengan sepeda motor dan mobil. Untuk yang keempat, ada klasifikasi jalan raya. Yang pertama, jalan bebas hambatan atau tol. Ada yang pernah lewat jalan tol? Saya pernah. Pernah? Ya. Ya. Enggak Dari- pernah, Bu. Oh, nggak pernah, kenapa? Enggak pernah naik mobil. Aduh, besok Mas Agung Ya, aja. besok Ya. ya. Besok ya ke Ya. Tegal. Oke. Tegal, Uci. Siap. Ya. Untuk Mbak Anissa? Enggak. Oh, pernah. Pernah, Bu. Masalah nggak pernah. Cuma Mas Andaru aja yang nggak pernah ya. Teman-temannya besok Itu kita diajak. pilih. Biar ya. Ya, siap. Tuh, Lewat jalan. untuk pengertiannya, yaitu jalan khusus bagi kendaraan bermotor. Bermotornya tuh maksudnya mobil ya, tanpa hambatan seperti persimpangan atau lampu lalu lintas. Jadi di tol itu tidak ada trotoar, tidak ada lampu merah, hanya jalan lurus seperti biasa, dan itu diperuntukkan hanya untuk mobil. Oke, atau kendaraan beroda 4 ke atas. Kayak truk kan biasanya ada Ya. 8 Ya, gandeng gitu. gandengan. Ya, betul. Untuk ciri-cirinya, di jalan tol harus berkecepatan tinggi, harus membayar tarif tol, akses terbatas melalui gerbang tol, dan dilarang bagi kendaraan non-motor seperti sepeda tadi. Untuk tips keselamatan, harus selalu menggunakan sabuk pengaman dan mematuhi batas kecepatan. Kalau di tol maksimal batas kecepatan tuh 80 km per jam. Maksimal itu. Itu maksimal. Jadi kalau bisa jangan melebihi 80 km per jam. Untuk selanjutnya ada jalan arteri, yaitu jalan utama penghubung antar pusat kota melayani lalu lintas volume tinggi di perkotaan. Jalan utama yang menghubungkan pusat kota juga memiliki banyak lajur dengan lampu lalu lintas di beberapa persimpangan. Fungsinya menghubungkan pusat kota dengan wilayah pinggiran atau keluar kota, mampu menampung banyak kendaraan, mobil, bis, truk, angkutan umum, akses ke fasilitas penting seperti stasiun, pusat bisnis, rumah sakit, mengatur lalu lintas di wilayah perkotaan. Ini biasanya jalan arteri adanya juga di kota-kota besar. Seperti itu. Di Semarang ada itu. Di Semarang ada. Tapi namanya Ibu lupa, yang termasuk jalan arteri itu bagian mananya. Yang penting jalan di perkotaan yang menghubungkan antara wilayah, misalnya wilayah kota apa ya, desa ini sama desa ini itu, tapi di perkotaan yang jalannya lebar itu masuk ke jalan arteri. Untuk yang kedua ada jalan kolektor, itu penghubung antara kawasan permukiman, sekolah, pasar ke jalan yang lebih besar. Untuk jalan kolektor sendiri
itu nanti masuknya kayak jalan di depan sekolah kita, itu masuknya jalan kolektor karena menghubungkan antara desa kecil dengan jalan besar, itu masuknya kolektor. Oke. Untuk fungsinya sendiri bisa dilihat di depan, menyalurkan jalan, memudahkan akses ke fasilitas umum, memiliki jalur 2 arah, menampung kendaraan sedang hingga tinggi. Untuk yang terakhir ada jalan lokal, yaitu jalan yang ada di area permukiman atau desa. Jadi kalau di dalam desa atau di dalam kawasan perkampungan itu biasanya dinamakan jalan lokal. Seperti di rumah-rumah kalian mungkin itu termasuk jalan lokal. Terus untuk selanjutnya ada pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Yang pertama ada rambu peringatan. Rambu peringatan tuh biasanya yang warnanya kuning. Tuh. Rambu peringatan adalah rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati dalam berkendara. Contoh rambu peringatan dapat dilihat. Yang pertama tuh ada lampu lalu lintas. Biasanya kalau di depan ada lampu lalu lintas atau biasanya kalian menyebutnya itu bangjo. Itu dari jauh nanti ada tanda ini. Bangjo ya itu. Terus ya. Itu terus ada yang gambar sepeda, itu berarti di depan biasanya ada banyak orang-orang yang menggunakan sepeda, jadi harus hati-hati. Terus ada penyeberang jalan kaki itu yang orang nyebrang di zebra cross, belok kanan, jalan 2 arah, ada bundaran, jalan menanjak, jalan licin, sama ada jalan yang agak cekung gini biasanya. Ada lagi yang jalan gini, kebalikannya ini, itu berarti jalan apa? Ada polisi tidur. Kebalikannya ini kan jalan cekung, yang satunya jalan ada polisi tidur. Oke. Selanjutnya ada rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk melanggar pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya rambu larangan berhenti, parkir, membunyikan isyarat suara, dan lain-lain. Dan biasanya rambu larangan itu berwarna merah dan ada garis sampingnya. Ya, itu. Nah, kayak itu S itu apa? Dilarang saya. Dilarang sayang. Sayang sama siapa itu? Halo? Waktu masih sekolah kok. Cinta-cintaan itu. Cintanya kelas belah apa? Kelas ini. Oh, yang nggak berangkat. Oke, dilarang berhenti itu atau biasanya stop. Tandanya kalau nggak tulisan stop ya S itu, S hilang. Terus dilarang masuk. Itu biasanya ada di bagian kayak mall. Mall biasanya ada tanda dilarang masuk, artinya dilarang masuk lewat sebelah sini atau lewat jalan ini. Itu biasanya ada. Terus P, dilarang parkir. Ya, jangan dilarang P di WA, gitu jangan. Ya. Maksudnya dilarang P itu parkir. Terus mobil dan sepeda motor dilarang masuk, itu gambarnya. Dilarang membunyikan isyarat suara atau klakson-klakson. Karena biasanya kan ada di daerah kayak sekolah gitu kan biasanya tidak boleh membunyikan klakson yang keras-keras karena mengganggu pembelajaran kayak gitu ya. Terus sepeda dilarang masuk, batas ketinggian kendaraan itu biasanya ada di
tol juga atau di bawah jembatan atau apa gitu biasanya ada batas ketinggian. Batas maksimal kecepatan, nah ini tadi yang di jalan tol maksimal kecepatan 80 km. Terus dilarang putar balik juga, tuh ada. Untuk selanjutnya, rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Contoh rambu perintah dapat dilihat pada gambar samping. Ini biasanya berwarna biru kalau perintah. Dan itu sering ada di kayak tempat kayak stasiun, bandara, terminal, itu biasanya ada di situ. Ya, wajib ya, bisa dilihat. Itu termasuk rambu perintah. Terus ada juga rambu petunjuk. Rambu petunjuk, rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi dan pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Ini biasanya ada di mana? Jalan petunjuk, rambu petunjuk. Jalan Pantura. Jalan Pantura. Terus Wisata, Bu. tempat Jalan tol. wisata, jalan tol, bener itu ada biasanya kayak tempat itu Tanjung Priok belok kiri, terus Grobogan lurus kayak gitu ya, kayak gitu. Terus selanjutnya ada pengertian marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan, meliputi tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Untuk marka jalan sendiri, yang putus-putus itu artinya tandanya boleh mendahului kendaraan lain atau boleh menyalip, ya itu. Kalau yang tidak putus-putus itu tidak boleh menyalip tandanya, ya. Kalau yang putus panjang ini sama juga boleh menyalip. Kalau yang dua tidak putus-putus itu berarti dibuat dua arah jalannya. Jadi jalan arah sana sama arah sini itu dua arah, ya. Dua arah. Terus untuk ini berkendara dengan mobil ya cukup gini saja. Kita lanjut saja karena kalian pasti belum bisa memakai mobil karena juga belum boleh mengendarai mobil. Untuk macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya kita masuk yang pertama. Ada menerobos lampu merah. Itu pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya. Kalian pernah lihat juga kalau misalnya kan sering ya menerobos lampu itu jangan dilihat itunya. Ini cuma gambar ilustrasinya saja. Tuh, kalau misalnya menerobos lampu merah itu hal baik apa buruk? Patut dicontoh apa tidak? Ya, betul. Nanti kena sanksi atau denda 250. Bahkan bisa kecelakaan ya kalau misal menerobos lampu merah. Untuk yang kedua, tidak memakai helm SNI. Itu juga sering banget. Jadi kalian meskipun menyetir atau membonceng wajib menggunakan helm. Ya, tadi ya. Dan juga itu. Ya, dan juga ini maksudnya tidak menggunakan kaca spion. Itu kaca spionnya satu aja itu. Dekat banget ya Mas ya. Oh, ini ada. Oh. Baca Oh, iya bener itu. Itu kurang ke belakang itu mbaknya harusnya. Modus itu, Bu. Ya. Mungkin licin Bu. Oh, licin. Habis dicuci mungkin ya. Iya. Ada di bawahnya, Bu. Aduh. Nggak putih. Ya, itu tidak boleh juga. Kaca spion harus ada dua. Ya, kalau misalnya cuma satu nanti lihat bagian kanan belakang gimana? Masa harus di Yang bawah belakang Bu yang ini? ini. Ya kan?
Itu harus ada kaca spion. Yang kedua, tidak menyalakan lampu kendaraan. Itu udah ada pasalnya. Jadi kalau misalnya kalau motor itu siang juga harus nyala ya. Khusus motor. Jadi motor tuh 24 jam, 1 bulan, 1 tahun. Kalau motor tidak mati itu harus nyala untuk lampu kendaraannya. Kalau mobil cuma di malam hari saja tidak apa-apa. Kalau misalnya sampai ketahuan atau melanggar dikenakan sanksi 250 Juta. 250.000 Mas Agung. Untuk yang selanjutnya, ya habis gini kita istirahat. Untuk yang selanjutnya, mengemudi tidak konsentrasi atau main HP. Itu sering banget. Polisi. Itu polisi malah melanggar. Ya, itu malah melanggar. Harusnya ya. Benar. Ini harusnya polisi mengajarkan yang baik, ini malah tuh. Itu kalau misalnya kalian Itu didenda sendiri ya, Bu? didenda sama temennya sendiri mungkin. Jadi jangan sekali-sekali berkendara main HP ya. Itu bakal merugikan kita sendiri bahkan orang lain kalau sampai ada kecelakaan. Itu kayak Nisa, Bu. Iya. Bisa siapa ini ya? Yo. Nisa, Bu, itu, Bu. Sama Besti. Ya, selanjutnya tidak membawa surat kelengkapan seperti SIM dan STNK. Kalau kalian jelas belum punya SIM karena masih kelas 8 SMP ya. Jadi itu. Kalau misalnya tidak membawa biasanya dendanya 250 sampai 500. Dan juga itu tergantung polisinya biasanya. Waduh. Agak Ya, itu. Untuk yang selanjutnya berkendara melewati trotoar. Trotoar itu hanya bagi pejalan kaki. Tapi biasanya banyak ya kayak gitu. Pejalan kakinya malah lewatnya di bagian yang jalan jelek ya kan. Harusnya kan ya itu sering tuh. Biasanya di kota besar tuh banyak kayak gini. Gara-gara dia tidak mau telat masuk kerja rata-rata tuh. Kalian jangan ya besok-besok kalau misalnya ada yang kayak gitu tegur saja, nggak apa-apa. Jangan malah ikut. Terus yang kedua, melawan arus. Nah, itu juga sering banget terutama motor yang sering melawan arus. Kalau mobil kan nggak masuk susah ya, biasanya motor gitu. Dendanya bisa dilihat juga itu. Untuk mobil 1, sepeda motor 500. Terus menerobos jalur busway. Nah, itu juga di kota besar, soalnya kan busway atau trans bis itu biasanya adanya di kota besar. Itu biasanya yang lewat sini itu hanya busway saja. Untuk mobil motor ada tempatnya sendiri, jalannya sendiri, itu biasanya besar gitu. Untuk selanjutnya melanggar rambu lalu lintas ya kayak ini tadi dilarang apa itu yang gambar ya putar balik. Ini dilarang P. Pelajaran dilarang parkir itu sering banget. Itu baik apa enggak? Tidak boleh dicontoh ya. Kayak gitu harus menaati rambu lalu lintas. Itu kalau kita lihat bisa kita laporin ke polisi nggak sih? Iya bisa, nggak apa-apa. Kamu foto, usahakan kelihatan plat nomornya, bisa dilaporin polisi. Biar orangnya jera juga, tidak melanggar lagi itu bisa. Terus ini ada video bisa dilihat bentar. Rambutnya warna-warna. Oh ya. Dari suatu kecil. Ya masa dari suatu kecil ini. Rambutnya minimalis. Nah, ini tidak apa?
Pakai helm. Ah, tidak Nggak pakai pakai helm. Betul sekali. Kalau pakai ini nggak sama Apa? Nah, itu kesalahan saat menyeberang. Menyeberanglah di zebra cross. Pertama harus menyeberang di zebra cross. Selalu lihat kiri dan Nah, kanan. harus lihat, tengok kanan dan kiri baru menyeberang. Tuh. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Ah, ini kesalahan ini. Agung ini ya, Mas Agung ini. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan. Nah, demi itu keselamatanmu. yang bonceng kan tidak pakai helm itu. Tak kira itu ya. Oh, itu helm tadi. Nah, ini pas nih. Mas Agung, Mas Andaru sama Mas Alan ini. Apa tuh cari lawan? Itu udah di bawah umur, tidak pakai helm, tidak ada spion, ngebut ya, betul sekali ya kan. Bagus. Nah, itu dilarang belok kiri, tapi dia belok kiri. Ya, itu melanggar semua Adalah itu. peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Bersatu keselamatan nomor 1. Satu keselamatan nomor 1. Setiap hari kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Walaupun melewati jalur yang sama, sebaiknya kita memperhatikan jalan yang aman supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya penuh dengan Nah, itu tidak lebih dari 10.000 orang belok, tidak lihat-lihat itu. mengalami kecelakaan setiap tahun, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberanglah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kedua, hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lemah. Dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas. Selain juga lebih aman dari orang jahat. Lemah bisa berakibat fatal. Seringkali jalanan yang kita lalui itu tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, Ya, trotoar yang juga. rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdirilah pada tempat yang aman dan tidak bergerak dengan bicara. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk, dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang semestinya dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan teman. Hindari tempat rawan, gelap, atau orang-orang yang mencurigakan. Sebaiknya berjalan bersama dengan teman-teman. Sedekat mungkin, hindari
berjalan lurus. Jangan teralihkan oleh rujukan atau ajakan dari teman, saudara, apalagi orang yang tak dikenal yang mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Ingatlah, orang yang kita sayangi menunggu kita pulang dengan selamat. Oke, itu tadi video macam satu video keselamatan ya. Dari sini, dari materi yang Ibu jelaskan, ada pertanyaan apa tidak dari anak-anak? Ngantuk, lemes. Oh. Ini gara-gara puasa ya, jadi pada lemes. Oke, untuk materi mungkin dari Ibu menjelaskan segini saja, nanti dibaca lagi di rumah ya. Untuk tugas di rumah, Ibu mau ngasih tugas kelompoknya mau Ibu tentukan apa buat sendiri? Buat sendiri Aja. Oke, kalau buat sendiri, yang kemarin itu Bu. oh ya bisa pakai kelompok yang praktek kemarin ya, praktek minggu kemarin. Nanti satu bisa ditulis di buku, mungkin tugasnya membuat poster tentang keselamatan di jalan raya. Membuat poster tentang keselamatan di jalan raya. Untuk isinya boleh ada gambar, tapi usahain tulisan dulu ya, tulisan dan usahakan tulisannya bisa kebaca dengan jelas atau agak besar. Baru nanti kalian kasih sedikit gambar-gambar, ilustrasi atau apapun itu boleh. Itu ya. Itu tugas di rumah buat minggu depan. Minggu depan dikumpulkan di Ibu ya. Langsung dikumpulkan di meja Ibu saja nggak apa-apa. Tugasnya satu minggu, nanti berkelompok, kelompoknya milah sendiri. Ya. Ya, untuk materi ini ada pertanyaan apa tidak? Cukup ya? Atau Ibu yang bertanya? Cukup Bu. Cukup ya, udah tahu semua kan? Contoh tadi rambu larangan tuh apa aja? Dilarang P. Dilarang P. Ya. Oke. Terus jalan, contoh jalan tuh apa aja tadi? Ada jalan apa aja? Jalan lokal. Oke, udah paham berarti yang dijelaskan tadi ya, tidak ngantuk, tidak tidur. Oke, untuk sekian cukup dari Ibu, mungkin bisa dikerjakan tugasnya, jangan lupa. Hari ini nah habis gini pelajaran apa? Istirahat apa? Istirahat habis ini. Bukannya pelajaran IPA ya? Setelah istirahat. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa melanjutkan aktivitas sendiri-sendiri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alexander Dismas Fajar Nugraha. Izinkan saya untuk merefleksi video micro teaching dari Mbak Ananda. Mbak Ananda. Wes lanjut wae. Lanjut. Ya lanjut ra apa-apa. Iya ra apa-apa. Lanjut refleksinya. Menurut saya sudah lihat videonya tadi. Bentar Mas, tolong jangan istilah dulu, jangan saya merefleksi video dari Mbak Ananda. Overall udah lumayan bagus, cuma mungkin ada di beberapa part Mbak Ananda ini tadi ada kelupaan. Misal tadi di awal pembukaan harusnya ada doa. Nah, itu tadi tak lihat masih belum ada doa. Tolong untuk video berikutnya bisa diajak doa terlebih dahulu, karena ini penting ya, karena kita menganut Pancasila, sila pertama ketuhanan. Jadi jangan sampai lupa murid kita tidak berdoa.
Terus untuk penyampaian tidak ada masalah, sudah bagus deliverynya. Tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi agar lebih lebih semangat lagi. Untuk notasi bicaranya udah jelas, intonasinya lantang, nggak ada terpatah-patah, tidak ada, sudah bagus. Kira-kira seperti itu refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alex.